saya Zulia Kotia Soleha, NPM 204240167 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Dr. Tio Satria. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar pertimbangan dan rasional pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Kemerdeka atau biasa disebut dengan KURMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu pertimbangan kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan kurikulum. Pertimbangan kurikulum adalah sejumlah faktor, alasan atau dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi pendidikan kurikulum pendidikan. Pertimbangan ini memastikan kurikulum relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan dan berbagai pihak yang terlihat. Adapun tujuannya, yang pertama itu menjamin kesulitan dengan tujuan pendidikan, dan yang kedua meningkatkan kualitas belajar, yang ketiga menyusun dengan kebutuhan karakteristik siswa, keempat memanfaatkan sumber daya secara optimal. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rasionalitas kurikulum 2013. Menurut para ahli, Rusyalansyah Anwar, menurutnya kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya untuk menyederhanakan kurikulum dengan menggunakan metode tematik integritas dan menekankan pada fenomena alam, sosial, dan seni serta budaya. Selanjutnya, faktor utamanya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengamati, menanyakan, dan menggunakan nalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang merasa mereka peroleh di sekolah. Selanjutnya ada tujuan rasionalitas kurikulum 2013. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidik nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global dengan berpekuat kompetensi siswa dalam berbagai aspek, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan KURMA. Menurut para ahli, kurikulum merdeka Mulyansyah menyatakan bahwa kurikulum merdeka merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum ke kurikulum sebelumnya. Nah, menurutnya keunggulan utama kurikulum ini terletak pada kreativitasnya yang memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan siswa. Selain itu, penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter juga dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pada abad berikutnya. Di sini ada juga tentang rasionalisme kurikulum merdeka. Apa itu rasionalisme kurikulum merdeka? Rasionalisme kurikulum merdeka merujuk pada alasan, dasar pemikiran, dan landasan yang melatar belakangi pengembangan dan penerapannya kurikulum tersebut, yang berfokus pada fleksibilitas, pembelajaran bermakna, dan pengembangan karakter. Contohnya seperti sekolah memfasilitasi pengembangan teknologi atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, sekolah menyediakan akses internet yang cukup, perangkat komputer atau tablet, perangkat lunak pembelajaran. Menjelaskan tentang perbandingan kurikulum. Apa sih itu perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum KURMA atau kurikulum merdeka? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kurikulum tersebut memiliki perbedaan dalam fokus, pendekatan, dan evaluasi. Kurikulum 2013 lebih fokus pada kompetensi siswa, sedangkan kurikulum merdeka lebih fokus pada kompetensi dan karakter siswa. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami karakteristik setiap kurikulum secara lebih mendalam, mengevaluasi efektivitasnya, serta mendapatkan wawasan yang digunakan untuk pengembangan atau penyempurnaan kurikulum di masa depan yang akan datang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kurikulum merdeka. Kelebihannya yaitu memiliki kelebihan meningkatkan fleksibilitas, artinya memberikan ruang untuk menentukan prioritas materi serta metode dan otomatis sekolah, meningkatkan kemampuan guru dan kreativitas siswa, meningkatkan nilai-nilai dan karakter bangsa, serta meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Merdeka fokus pada pengembangan karakter. Pengembangan ini menekankan pada pembentukan karakter siswa yang holistik yang bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab sosial. Contohnya, sekolah mengadakan proyek tentang kebersihan lingkungan sekolah, di mana siswa diajak untuk membersihkan lingkungan untuk terlihat lebih bersih, yaitu tantangan implementasi kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan KURMA. Implementasi kurikulum merdeka ini, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya sumber daya manusia. Guru masih banyak menggunakan metode pembelajaran tradisional, merasa kesulitan dalam merancang pembelajaran yang fleksibel. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya. Apa sih fleksibilitas teknologi? Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang cukup terhadap internet, perangkat teknologi, fasilitas penduduk, contohnya koneksi internet yang buruk, dan perangkat teknologi dan bahan ajar yang tidak mendukung. Selanjutnya, strategi implementasi kurikulum merdeka. Strategi implementasi kurikulum merdeka meliputi peningkatan kapasitas guru, pengembangan sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan siswa atau peserta didik. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki dasar pertimbangan rasionalitas pengembangan yang berbeda-beda. Kurikulum merdeka lebih fokus pada fleksibilitas dan otonomi sekolah, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Penting untuk memahami perbedaan dan persamaan keduanya, meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Terima kasih, semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.